Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 31 Mei kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita mengingat sebentar. Kalau berbicara mengenai Roh Kudus, di dalam formulir liturgi kita, kita tahu ada yang disebut sebagai doa epiklesi. Doa meminta pertolongan Roh Kudus. Di mana kita mengucapkan doa epiklesi? Tentu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, doa epiklesi adalah doa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mencoba untuk menerjemahkan, menafsirkan, memahami kehendak Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir kita mengucapkan doa epiklesi tidak atau di luar liturgi hari Minggu? Barangkali saudara-saudara seperti yang saya pikirkan, berpikir bahwa doa epiklesi adalah doa yang memang hanya diucapkan sebelum firman dan sebelum perenungan firman Tuhan. Tetapi kalau kita mencoba menempatkannya dengan perspektif yang berbeda, pertanyaan saya adalah, apakah kita mendapatkan atau memerlukan pertolongan Roh Kudus hanya di dalam ibadah hari Minggu saja? Tentu tidak. Kita memerlukan pertolongan Roh Kudus di dalam keseluruhan hidup kita, di dalam setiap aktivitas hidup kita sehari-hari. Dan kalau kita memahami seperti itu, maka kita tahu bahwa doa epiklesi itu bukan hanya ada di dalam ibadah Minggu sebelum pembacaan dan perenungan firman saja, tetapi juga doa yang seharusnya kita ucapkan di dalam seluruh aktivitas kita. Kita memerlukan pertolongan Roh di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17a, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menghadirkan Roh Kudus yang ia sebut sebagai Roh Penolong. Dan Roh Penolong itu memampukan gereja untuk bisa tetap pertama-tama menjadi murid Yesus, mengasihi Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para murid dan gereja akan tetap dapat mempunyai kekuatan, kemampuan untuk bisa mengasihi Tuhan Yesus. Dan yang kedua, mengasihi Tuhan Yesus adalah bagaimana gereja akan terus-menerus belajar menaati perintah-perintah Kristus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bisa melihat dalam Yohanes 14 ayat 12 dan ayat 21. Nah, saudara-saudara, maka kita melihat bahwa kehadiran Roh Kudus, Roh Penolong, Roh kebenaran itu mendorong gereja untuk terus bekerja, untuk terus melayani, untuk terus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di tengah-tengah berbagai tantangan dan di tengah-tengah berbagai macam persoalan-persoalan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita merayakan dan meyakini bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai gereja, maka mestinya kita bukan menjadi gereja yang larut dalam kesedihan hanya karena kita untuk sementara tidak bisa ibadah seperti biasa. Karena ada banyak hal dan ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang harus kita lakukan melampaui sekedar ibadah hari Minggu yang belum bisa kita lakukan. Gereja tidak akan terlalu marah dan membandingkan diri dengan orang-orang di luar sana yang mungkin karena sikap yang terlalu buru-buru atau bahkan sembrono membiarkan diri ada di dalam keramaian. Gereja akan dengan bijaksana mampu untuk bisa melihat tanggung jawab untuk melakukan kebenaran, kebaikan di dalam kehidupan yang pada saat ini dibutuhkan. Saudara-saudara, gereja tidak akan pernah kehabisan pekerjaan dan pelayanannya, karena ketika Roh bekerja, maka gereja akan menari bersama dengan Kristus untuk memuliakan Allah,
Bersama dengan pertolongan Roh Kudus, gereja mengerjakan tugas-tugasnya untuk melakukan dan menghadirkan kebaikan kepada orang yang lemah, kepada orang yang sedih, kepada orang yang membutuhkan. Gereja tidak akan pernah kehabisan waktu dan kehabisan pekerjaannya karena dia selalu memiliki ruang untuk karya roh. Mungkin di antara kita berpikir gereja kan tidak sama besar, ada yang sangat kreatif dan mungkin kita membutuhkan kekuatan. Saya mengingatkan kita bahwa Rasul Paulus sudah sejak lama mengatakan ketika gereja menjadi tubuh Kristus dan membiarkan dirinya menjadi ruang untuk karya roh, gereja akan bekerja bersama-sama. Siapa bilang kita harus sendiri? Gereja yang lebih besar menolong yang lebih kecil. Gereja bersama-sama dengan banyak lembaga-lembaga yang lain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan baik. Karena itu saya selalu mendorong lingkup-lingkup yang lebih luas. Klasis, sinode wilayah, sinode. Kita mendorong banyak jejaring dan lembaga-lembaga untuk bekerja bersama-sama sehingga gereja mampu untuk menghadirkan kebenaran dan kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat merayakan Pentakosta. Selamat membiarkan karya roh bekerja dan memampukan gereja Kristen Indonesia untuk hadir di tengah-tengah kehidupan dan tantangan saat ini. Amin.